Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa sih manfaat dan keuntungan penerapan machine learning di dunia bisnis. Machine learning adalah teknologi yang membantu bisnis secara efektif untuk mendapatkan informasi dari data mentah. Machine learning dapat digunakan secara berulang untuk mengumpulkan data tertentu, memahami pola perilaku tertentu supaya bisnis mengikuti perkembangan. Contoh sederhananya, toko retail online menangkap pola perilaku dan pembelian pengguna dalam situs web. Informasi tersebut masih berupa data. Peran machine learning yang kemudian melakukan analisis dan mengekstrak pola statistik, informasi, dan cerita yang tersembunyi dalam data tersebut. Adapun manfaat dan keuntungan melibat machine learning dalam dunia bisnis sebagai berikut. Machine learning akan terus berkembang dan menjadi mesin yang mampu beradaptasi dengan perkembangan. Data yang semakin banyak diperoleh bisa menghasilkan analisis semakin akurat. 2. Machine learning dapat digabungkan dengan kecerdasan buatan untuk meningkatkan proses analisis sehingga bermanfaat untuk melakukan bisnis. 3. Mampu mengumpulkan informasi atau pengetahuan secara real time. 4. Mampu mencegah dan mengatasi fraud. Machine learning dapat membantu meningkatkan kampanye dalam digital marketing. 5. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan adanya customer service secara otomatis akan berinteraksi dengan mereka selama 24 jam. 6. Mampu menghemat atau membuat budget yang terjangkau. Dalam hal ini, machine learning mampu membuat bisnis untuk memangkas biaya-biaya yang bisa membengkak karena kejadian tak terduga. 7. Membantu meningkatkan alur kerja. Machine learning ada untuk memecah masalah yang dihadapi organisasi. Dengan demikian, bisnis akan mampu menemukan alur kerja dalam menyelesaikan permasalahan sehingga mendapatkan praktik bisnis yang efisien. Contoh machine learning dalam bisnis. 1. Virtual person assistant. Internet turut mengembangkan adanya waktu fleksibel dalam dunia bisnis. Maka tak heran apabila kini pemilik bisnis mulai menyadari bahwa dunia bisnis bekerja selama 24 jam. Model machine learning dapat membantu pebisnis untuk tetap bisa berbisnis selama 24 jam. 2. Image recognition. Teknologi machine learning dalam dunia bisnis selanjutnya terlihat dari adanya fitur image recognition. Kemampuan artificial intelligence dalam memilah gambar atau foto atau video sangat berperan dalam kesuksesan bisnis. 3. Algoritma rekomendasi produk. Machine learning dapat meningkatkan penjualan ketika sukses memberikan produk rekomendasi yang sesuai dengan pencarian pembeli. Dengan algoritma, machine learning dapat membantu Anda dalam menemukan produk-produk rekomendasi yang sesuai pencarian. 4. Meningkatkan keamanan cyber. Machine learning berguna untuk meningkatkan keamanan sebuah bisnis. Ada masalah utama keamanan cyber yang diselesaikan secara fleksibel dengan melakukan deteksi anomali, pola, dan pemetaan kejahatan cyber secara real time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Ariska, NIM 1901530101. Di sini saya akan menjelaskan tentang association rules. Saya sudah membuat datanya, di mana data tersebut ada 5 item: buku tulis, ballpoint, pensil, buku gambar, dan spidol. Transaksinya ada 10. Untuk data-datanya sudah saya tentukan, di mana 1 artinya ada data dan 0 tidak ada data. Lalu kita beralih ke tabel 2. Untuk tabel 2 di transaksi 1 ini, kenapa saya tulis buku tulis, pensil, dan spidol? Karena diambil berdasarkan transaksi 1 di tabel 3 yang ada data 1 hanya buku tulis, pensil, dan spidol. Untuk transaksi 2 itu ada buku tulis, pensil, dan buku gambar karena diambil dari tabel 3 berdasarkan transaksi
2 yang ada data 1 hanya buku tulis, pensil, dan buku gambar. Begitupun transaksi 3 sampai 10 juga sama, diambil berdasarkan data di tabel 3 yang ada data satunya. Kalau datanya 0, kita kosongin saja. Nah, selanjutnya untuk tabel 1, kenapa di sini transaksi 1 ada buku tulis, pensil, dan spidol? Karena diambil berdasarkan tabel 2, untuk transaksi 1 terdapat datanya buku tulis, pensil, dan spidol. Dan untuk transaksi 2 juga sama, ada buku tulis, pensil, dan buku gambar. Karena diambil berdasarkan tabel 2, di mana data tersebut ada buku tulis, pensil, dan buku gambar. Begitupun untuk transaksi 3 sampai 10 itu diambil berdasarkan data di tabel 2. Selanjutnya, untuk tabel ini itu datanya kita ambil berdasarkan tabel 3 ini yang sudah tadi dijelaskan. Lalu untuk 5 ini diperoleh dari jumlah data yang ada di buku tulis ini. Jumlah data satunya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk ballpoint ada 5, pensil ada 6, buku gambar 6, spidol ada 5. Untuk supportnya, di sini ada rumusnya, yaitu jumlah data yang ada di buku tulis dibagi dengan jumlah transaksi dikalikan dengan 100, hasilnya 50. Pulpen 50, pensil 60, buku gambar 60, dan spidol 50. Dan untuk kombinasi di sini itu yang pertama ada buku tulis dan ballpoint. Buku tulis dan ballpoint kenapa ada 1? Karena kombinasi buku tulis dan ballpoint hanya muncul 1 kali. Dan untuk buku tulis dan pensil kenapa ada 3? Karena kombinasi di buku tulis dan pensil muncul 3 kali, yaitu di T1, T2, dan T10. T1, T1, T2, dan T10 yang ada data satunya. Dan untuk selanjutnya ada buku tulis dan buku gambar, buku tulis spidol, ballpoint, pensil, dan seterusnya. Itu frekuensinya diambil berdasarkan data yang ada satunya. Untuk supportnya, yaitu jumlah frekuensi dibagikan dengan jumlah transaksi dikalikan dengan 100. Hasilnya di sini ada 10, 30, 20, dan seterusnya. Lalu di sini ada kombinasi dan frekuensi. Kita ambil datanya berdasarkan tabel yang sudah kita bahas tadi di atas. Untuk buku tulis dan ballpoint itu frekuensinya 1. Kenapa saya kasih warna abu-abu? Karena data yang dicari yaitu sama dengan 2, jadi 1 tidak termasuk. Berarti di sini frekuensi item set dengan nilai minimum pi sama dengan 2, yaitu buku tulis pensil, buku tulis, buku gambar, buku tulis spidol, ballpoint pensil, ballpoint buku gambar, pensil buku gambar, dan pensil spidol. Selanjutnya untuk transaksinya di sini yang terdapat datanya saya kasih warna merah, data 3. Terdapat 3 data di satu transaksi. Selanjutnya untuk frekuensi item set dengan nilai minimum pi sama dengan 1, berarti untuk frekuensinya di sini ditulis semua yang ada datanya. Kalau untuk pi sama dengan 2, berarti hanya buku tulis, pensil, dan spidol. Karena yang satu ini tidak termasuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Robert Maridona Baban. NIM 1901530147 akan menjelaskan mengenai coding Python untuk association rules menggunakan algoritma a priori. Di sini saya menyiapkan ada 5 dataset dengan 3 kombinasi item set. Di sini dataset mendefinisikan gula teh susu, gula teh roti, dan seterusnya. Selanjutnya, di codingan selanjutnya yaitu import pandas SPD. Pandas itu merupakan library dari Python yang berfungsi untuk memproses data, mulai pembersihan data, manipulasi data, hingga analisa data. Kemudian from ML extend processing import transaction encoder. Jadi ML extend pre-processing itu merupakan library Python yang berguna untuk pengolahan data secara statistik. Kemudian untuk transaction encoder merupakan label unik dalam kumpulan data melalui metode transformasi yang mengubah kumpulan data menjadi lari boolean. Jadi boolean itu nanti berisikan bilangan biner 1 ataupun 0. Kemudian di sini memanggil dataset. Dataset ini diambil dari sini, kemudian melakukan pemanggilan transaction encoder. Lalu di sini mendefinisikan df sebagai pd.dataframe te_array. Jadi untuk sini df berfungsi untuk memanggil data yang ada di sini. Nah, di sini hasilnya seperti boolean yang berisikan true ataupun false, atau 1 atau 0. Kemudian di sini dari ML extend frequent dilakukan import a priori. Jadi di sini association rules-nya kita menggunakan algoritma a priori. Frequent itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan frekuensi. Kemudian di sini ingin dicari frekuensi dengan minimal supportnya 0,6, maka yang muncul adalah ini. Selanjutnya adalah untuk pemanggilan association rules. Kemudian di sini res mendefinisikan sebagai association rules terdiri atas frekuensi item, kemudian matrix, dan juga minimal threshold atau minimal rata-rata 0,7, dan hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah res atau attends, sequence, dan juga leaf. Hasilnya seperti ini. Kemudian inilah pemanggilan untuk confidence dengan jumlah lebih dari 1, dan hasilnya seperti ini. Demikian, terima kasih.